Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu.
Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya harap saudara-saudara dalam keadaan baik-baik dan sangat luar biasa karena Tuhan selalu melawat setiap kita umatnya. Ya, saya akan bacakan pagi hari ini di dalam Mazmur pasal 139, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Saya ingin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan membaca ayat ini juga karena ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang luar biasa. Ketika kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita akan memiliki kekuatan yang baru, kita akan memiliki satu terobosan yang baru. Mungkin pergumulan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan selama ini, pagi hari ini akan mendapatkan jawaban Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan perhatikan Mazmur 139 ayat 1-12. Begini bunyi firman Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ini adalah ayat yang luar biasa. Ketika saya coba untuk merenungkannya dalam kehidupan saya mendapati sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kembali ingatkan. Akan penyertaan Tuhan yang luar biasa, akan karya Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya, bahkan sampai detik ini. Dan untuk seterusnya, Tuhan masih bekerja. Saudara, seberapa yakinkah saudara bahwa Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, itu Tuhan yang selalu berkarya dalam hidup saudara? Ada banyak orang Kristen yang tidak menyadari ini. Atau mungkin sebenarnya mereka sudah tahu bahwa Tuhan itu berkarya dalam kehidupan mereka. Keluarga, pekerjaan, mungkin juga segala aktivitas kita yang kita jalani sehari-hari. Tetapi kita seringkali melupakan apa yang dimiliki Allah, kemampuan yang sedang dikerjakan Allah dalam hidup kita. Kita seringkali terfokus dalam hal-hal yang cepat kita tangkap sebagai sesuatu yang final atau yang akhir. Misalnya ketika kita mengalami satu pergumulan, persoalan, mungkin benturan, entah persoalan di dalam pekerjaan, persoalan dalam hubungan keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan sebaliknya. Maka kita seringkali mulai berpikir, mulai bingung, mulai berprasangka sesuatu yang tidak benar. Mungkin walaupun itu tidak terucap dalam mulut kita, kita katakan, kenapa ya Tuhan diam? Kenapa saya mengalami ini? Apa ya salah saya? Ya, secara manusiawi, itu adalah sesuatu yang lumrah. Ketika kita menghadapi suatu persoalan, berhadapan dengan pergumulan, maka mungkin mulut kita akan mengatakan seperti itu. Atau hati kita mengungkapkan seperti itu. Baik secara langsung maupun tidak. Mungkin saya pun juga pernah mengalami itu. Tetapi pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan menunjukkan siapa Tuhan itu. Dan kita bisa melihat kualitas Tuhan kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita, mau keadaan kita itu baik atau tidak baik, Dia itu setia. Mungkin kita saja yang kurang setia, tetapi Dia adalah Tuhan yang setia. Coba kalau saudara tadi renungkan bersama-sama isi dari Mazmur 139 ayat 1-12 ini. Bagaimana Tuhan menunjukkan siapa pribadinya dalam kehidupan kita manusia. Tidak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Kalau mungkin kita bisa bersekutu dengan Tuhan, itu hanya bisa dihitung beberapa menit atau jam atau waktu. Tetapi Tuhan lebih dari 24 jam. Dia mengerti segala aktivitas kita. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Coba kalau kita baca di dalam ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan tidak hanya menunjukkan bahwa Dia tahu kapan kita berdiri atau kita duduk. Kalau kita melihat seseorang gitu ya, kumpulan seseorang, semua pada berdiri, kita tidak bisa mengira-ngira mana ya yang akan duduk lebih dahulu, si A atau si B atau si C.
Tapi Tuhan tunjukkan, Tuhan itu tahu. Ketika manusia itu sedang duduk atau sedang berdiri. Artinya bahwa dia mengetahui segala sesuatunya. Dan tidak hanya sesuatu yang fisik yang Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Tetapi juga sesuatu yang dalam hati kita, pikiran kita. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita khawatir, kita cemas, kita bingung, Tuhan itu tahu. Kita lagi bersedih, kita lagi berduka, Tuhan juga tahu. Sesuatu yang luar biasa yang dimiliki Tuhan, yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara tidak pernah menyadari ini, bahwa saudara dan saya itu adalah pribadi yang selalu diperhatikan Tuhan. Kalau sekarang kita di dunia modern ini, kita lihat ada alat CCTV gitu yang bisa memantau seseorang gitu ya. Itu lebih luar biasa, lebih canggih lagi apa yang dimiliki Tuhan. Sampai dalam hati kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kelemahan fisik, sakit mungkin. Mau sakit secara fisik, mau sakit secara hatinya. Tuhan tahu. Tuhan tahu persis apa yang saudara sedang alami saat ini. Detik demi detik, Dia tahu. Kalau Dia tahu, itu berarti Dia itu juga mengenal kita. Saudara tidak perlu lagi takut, cemas. Saudara tidak perlu lagi meragukan kemahakuasaan Tuhan. Kira-kira saya ditolong Tuhan atau tidak ya? Bahkan sebelum saudara berdoa minta tolong kepada Tuhan, Tuhan itu ingin menolong saudara. Tuhan tahu apa yang harus dilakukan untuk saudara. Saudara bisa lihat contoh umat Tuhan ketika dia menderita di tanah Mesir. Hati Tuhan itu tidak tahan melihat umatnya mengalami sesuatu yang tidak baik. Sehingga Tuhan memberikan inisiatif untuk menyelamatkan umatnya. Ini bukti Tuhan memperhatikan umatnya. Memperhatikan Israel waktu itu. Lah kita ini adalah Israel Tuhan secara rohani. Saya yakin apa yang saudara sedang alami sekarang, pergumulan yang sedang saudara hadapi sekarang, percayalah, Tuhan itu tahu secara persis. Mungkin kalau ada beberapa saudara yang punya teman dekat atau sahabat tidak mengetahui yang saudara alami, tidak usah khawatir. Yang penting Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan tahu, Tuhan pasti melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Dia miliki. Dia tidak hanya Maha tahu, tetapi Dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup untuk melepaskan kita. Allah yang senantiasa memberkati kita. Saudara bisa baca tadi, saya tidak mungkin mengulangi karena terbatas waktu. Saudara bisa baca dan mulai renungkan. Tuhan begitu melindungi kita, menaungi kita.
tangan Tuhan ada di atas kepala kita. Berkat itu ada bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Inilah yang saudara perlu sadari. Inilah yang perlu saudara yakini. Ketika berkat Tuhan itu ada dalam hidup saudara, saudara pasti menikmatinya. Nah, persoalannya adalah kadangkala kita ini tidak menyadari bahwa kita ini adalah umat yang sudah diberkati Tuhan. Pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Kita lebih mendengar bisikan dari luar. Masukan dari iblis, entah lewat siapapun. Itulah yang seringkali mengaburkan firman Tuhan. Sehingga ketika saudara menghadapi persoalan, ya tidak sedikit dari saudara yang dikasih Tuhan ini mengatakan, waduh, kayaknya Tuhan sudah meninggalkan saya. Kayaknya sudah tidak ada pertolongan. Mungkin saya akan hancur. Mungkin saya akan sakit dan sebagainya. Mari saudara kita ingat kembali bahwa ada satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan dan itu adalah janji Tuhan dan tetap berlaku bagi kehidupan orang percaya. Ketika saudara mendengar bisikan-bisikan yang tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan dan itu adalah trik iblis, saudara harus patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak lagi mendengar perkataan itu. Itu tipu daya iblis. Katakan, aku disertai Tuhan. Aku dilindungi Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Aku sembuh. Ketika saudara tahu persis siapa Allah saudara, mengenal benar siapa Allah saudara, Tuhan itu bangga dengan apa yang kita miliki. Imanmu sudah menyelamatkanmu. Jadilah seperti imanmu. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini, saudara jangan hanya cuma tahu bahwa Tuhan itu mengenal saudara. Saudara jangan hanya tahu bahwa Tuhan itu memperhatikan saudara. Tetapi Tuhan juga sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup melepaskan saudara. Coba kita baca ayat yang berikutnya. Di dalam Mazmur 139, ayat yang ke-11, saya akan bacakan. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Ayat 12, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang kegelapan sama seperti terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini loh janji firman Tuhan. Walaupun kita berkata kita berada dalam kegelapan, tetapi justru Tuhan akan menunjukkan mujizatnya. Kita tidak seperti dalam kegelapan. Karena terang Tuhan sanggup untuk mengusir kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara kita bangkit dari keterpurukan kita. Mari kita sama-sama mengerti siapa Allah kita. Jangan membandingkan Allah kita dengan manusia. Kalau manusia itu punya kemampuan yang terbatas, ada batasnya. Tetapi Allah tidak pernah terbatas. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara masih dalam pergumulan, masih dalam keadaan mungkin menikmati persoalan, mari saudara tinggalkan, lepaskan. Percaya kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Klaim janji Tuhan. Saudara akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Saudara akan mengetahui
bahwa Tuhan yang berkuasa dulu itu juga berkuasa sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tidak ada barang mustahil bagi kita. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang mengenal kita. Dia Allah yang peduli kepada kita. Dan dia Allah yang tetap sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Hanya itu yang perlu saudara catat dalam hati dan pikiran saudara. Karena memang itulah yang Tuhan kerjakan bagi kita umat percaya. Jangan mau mendengar kata-kata dari luar yang bukan dari firman Tuhan. Tetapi terus renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya pagi hari ini, ketika saudara menangkap kebenaran firman Tuhan ini, saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Tidak pakai lama saudara. Ketika saudara percaya benar sama Tuhan, saudara tunjukkan respon saudara kepada Tuhan, kepercayaan saudara. Saya yakin, zaman Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara. Mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Keluarga saudara dipulihkan, penyakit saudara disembuhkan, persoalan-persoalan saudara diselesaikan Tuhan dengan cara yang ajaib. Saudara tidak perlu bingung bagaimana caranya. Nikmati saja apa yang Tuhan akan kerjakan. Saudara akan mulai mengerti, oh ini yang namanya mujizat Tuhan. Dan saudara bisa menjadi saksi Tuhan. Saudara bisa menguatkan saudara-saudara yang lainnya. Karena saudara ditolong oleh Tuhan. Amin saudara. Pagi hari ini saya tidak perlu memperpanjang firman Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah bagi hari ini kita bisa mengetahui, kita bisa mengerti bahwa Allah yang maha kuasa itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Asal kita percaya. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang selalu memperhatikan kami. Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Melakukan sesuatu yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami persoalan, pergumulan, kelemahan fisik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang maha kuasa itu, Allah itu akan menolong kami. Dan kami akan menikmati kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.